Selamat datang di Revival Church, Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Esra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dengan akun @yosua_yan dan Bapak Pendeta Esra Soru dengan akun @esrasoru, kita akan berbicara di IG Live siang ini dengan judul Kematian bagi Orang Percaya. Nah, nanti akan melebar, akan panjang, kita akan juga mungkin pada next episode berikutnya kita bisa bicara tentang surga dan neraka, bagaimana di dalam kehidupan orang percaya. Hari-hari ini kita mendengar berita kematian di sosial media, di WhatsApp group, di manapun setiap hari kita mendengar. Sepertinya tak henti-hentinya pandemi ini memakan banyak korban. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sekarang ini COVID tidak memandang hamba Tuhan atau jemaat, orang berpendidikan atau tidak, orang kaya atau orang miskin, orang di kota atau di desa, tidak melihat apapun. Nah, itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, kita semua menghadapi badai yang sama, yang bernama pandemi COVID-19. Tetapi jangan lupa, kapal kita berbeda-beda. Ada yang cuman pakai rakit, ada yang cuman pakai kapal kecil perahu. Tapi ada juga yang naik krus, saudara. Sebab itu mari kita belajar bersama-sama dalam pembukaan diskusi kita siang ini. Jangan kita menghakimi, jangan kita mudah menyalahkan orang lain. Tetapi selalu yang disampaikan Pak Esra, kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Mohon ada pembukaan opening speech dari Pak Esra mengenai topik kita, kematian bagi orang percaya, sementara juga supaya teman-teman kita bisa memberi masukan bagaimana dengan suara Pak Esra. Silakan Pak Esra. Ya, jadi hari ini kita mau bahas soal kematian. Ya, mungkin satu materi yang enak, tapi penting untuk kita ketahui karena ada banyak juga pandangan di luar maupun juga dalam kekristenan sendiri yang berbicara soal kematian. Tapi kita harus kembali kepada bagaimana Alkitab mengatakan itu. Orang yang mati tidak balik dan menceritakan kepada kita apa yang terjadi. Karena itulah maka pemahaman kita tentang kematian itu harus berdasar kepada kitab suci. Karena itu hari ini pembahasan kita tentang kematian itu tema kita itu adalah pandangan Alkitab. Ya, jadi saya sendiri belum pernah mati, ya, jadi tidak bisa cerita. Jadi karena belajar firman Tuhan kita tahu dari firman Tuhan, bukan dari pengalaman. Iya. Saya juga, Pak. Kita semua belum pernah mati, sebab itu saya suka sekali apapun yang kita bahas, apapun kekhawatiran, ketakutan kita akan dunia ini, jangan lupa, saudara, kembalikan semuanya kepada kebenaran firman Tuhan. Apa pandangan Alkitab terhadap hal tersebut, supaya kita membangun kehidupan kita atas dasar yang teguh. Oke, setelah koneksi cukup baik, kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Wah, ini dari Kupang juga ada Pak Esra. Mungkin Pak Esra juga bisa baca dari sana, kasih salam. Ada juga yang, dari Sydney juga sudah ada, puji nama Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung dengan kita. Mari Saudara, hari ini percayalah, kita semua menghadapi badai yang sama. Tetapi mari kita perlukan hari-hari ini adalah jamu, jaga mulut. Kita perlu jamu, jaga mulut kita, supaya kita tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita menghadapi badai yang sama. Berbeda. Ada yang pakai perahu, ada yang pakai rakit. Ada yang naik kapal pesiar. Sebab itu mari kembalikan semuanya kepada dasar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, dan kita percaya bahwa kekuatan hanya datang dari Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Beberapa hari yang lalu kita mendengar sahabat kita, Romi, keluarganya juga dipanggil Tuhan. Sebelumnya kakaknya, kemudian selang seminggu papanya. Dan ada begitu banyak orang meninggalkan kita. 2 minggu yang lalu, papa mertua saya juga dipanggil Tuhan. Kita mengalami banyak berita duka hari-hari ini. Mari sama-sama kita belajar dari dasar kebenaran firman. Bersama Bapak Pendeta Esra Soru. Pak Esra, pertanyaan pertama, Pak. Kalau Tuhan menciptakan kita, lantas mengapa sih, Pak, harus ada kematian dalam hidup manusia? Ini pertanyaan dasar sekali, Pak. Mengapa ada kematian dalam kehidupan manusia? Ya, sebenarnya kematian itu bukan natur manusia yang sesungguhnya. Ya, kematian itu kalau kita melihat di dalam Alkitab itu terjadi sebagai akibat dari dosa. Ya, akibat jadi dari dosa. Bukan manusia diciptakan pada awalnya dengan unsur kematian di dalamnya, tidak. Ya, manusia diciptakan tentu saja untuk kekal, tetapi pada akhirnya manusia mati itu Alkitab melihatnya sebagai akibat dari dosa. Ada hubungan yang erat sebagai hubungan sebab akibat antara dosa dan kematian. Kita tahu bahwa pada waktu Tuhan menciptakan manusia, menempatkannya di Taman Eden, lalu memberikan izin memakan semua buah di dalam taman. Tapi yang satu tidak boleh. Lalu apa akibatnya itu? Coba Pak Yos mungkin bisa lihat buat kita Kejadian 2 ayat 17. Iya, Kejadian 2 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakan, pasti engkau mati. Ya kan? Kapan matinya? Ya pada hari engkau memakan. Jadi kalau makan hari Rabu, ya matinya hari Rabu. Makan hari Kamis, ya matinya hari Kamis. Tapi ternyata Adam habis makan tidak mati kan? Nah, karena kematian itu lebih daripada sekedar kematian jasmani. Ada kematian rohani, ada kematian jasmani, dan nanti ada kematian kekal di dalam neraka. Nah, tetapi yang pasti adalah bahwa ayat ini pada hari engkau memakannya itu kan dosa. Karena melanggar perintah Tuhan, tapi langsung dihubungkan. Pasti engkau mati. Makanya nanti Paulus di dalam Roma 6 ayat 23 bilang, upah dosa ialah maut. Jadi maut atau kematian itu akibat langsung dari dosa. Kita juga bisa lihat itu dalam Roma 5 ayat 12, juga ayat 17. Coba Pak, Roma 5 ayat 12. Ya, Roma 5 ayat 12 dan 17. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Ya, sabar ya. Masuk ke dalam dunia oleh satu orang itu apa? Adam. Ya, dan oleh dosa itu juga maut. Dari karena dosa itu maut juga masuk. Berarti maut itu masuk karena ada dosa. Ya, terus. Kalimat selanjutnya, Pak. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi mautnya menjalar karena berbuat dosa. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ya, oke. Cukup di situ. Oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa. Berarti sekali lagi, maut itu akan kematian. Langsung dihubungkan dengan dosa. Dan itu satu orang di situ adalah Adam. Jadi berarti ini dosa, mulai dari Adam berbuat dosa, maka maut telah menjalar kepada semua orang. Nanti di dalam surat Yakobus 1 ayat 15 itu, Yakobus berkata, apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Jadi, dari sekian ayat ini terlihat bahwa memang maut atau kematian itu langsung dihubungkan dengan dosa. Jadi,
Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, ya kematian itu tidak ada. Tapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, itu logis. Karena apa? Karena Allah itu kan sumber hidup, sumber hayat. Nah, putus hubungan dengan Allah itu sama dengan putus hubungan dengan sumber hidup. Itulah sebabnya pada waktu manusia putus hubungan dengan Allah karena dosa, kematian masuk. Kematian rohani langsung terjadi pada hari di mana Adam makan buah itu kan. Ya, pada hari di mana engkau makannya pasti engkau mati. Tapi kematian jasmani tidak langsung muncul. Tapi benihnya sudah ada. Lama-lama kita bisa lihat kematian jasmani terjadi. Kalau sepanjang colokan kabel itu nancep di listrik, kipas angin masih muter. Ya, dia putar kencang. Coba cabut kabelnya dari colokan itu, apakah langsung mandek? Tidak. Masih sisanya ada muter. Dia masih muter, tapi lama-lamanya daya putarnya makin lama habis. Nah, begitulah. Ya, kematian rohani langsung terjadi pada saat manusia berdosa. Tapi setelah itu, kematian jasmani boleh masuk, maka daya hidup manusia makin lama makin lemah. Makanya orang zaman dulu, mohon maaf, zaman dulu masih ada sampai, ya Pak Yos silakan ngomong duluan. Oh, mohon maaf. Jadi nature-nya Allah ketika menciptakan sebetulnya untuk kekekalan, Pak ya. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, sebetulnya nggak akan mengalami kematian. Ya, gitu. Nah, karena itulah dosa ini itu adalah akibat maut ini adalah akibat dari dosa. Nah, karena itu kita bisa lihat daya hidup kan turun. Zaman dulu orang masih umur sampai 900, hampir 1 abad itu. Ya, berapa? Hampir 10 abad itu ya. Tapi ya sekarang ini mencari orang umur 80 saja sudah langka. Kalau sekarang ada orang sampai umur 80 kita bilang waduh opa panjang umur diberkati Tuhan. Tapi kalau zaman dulu mati umur 80 dosa apa ya, kok mati muda ya. Begitu. Ya, daya hidup sudah makin turun. Ya. Gitu, itu akibat dari dosa. Ya. Jadi lantas Pak Esra, oke, akibat dosa sehingga manusia mengalami kematian. Lalu apa yang terjadi setelah manusia itu mati? Apakah kita akan musnah? Ada yang dikubur, itu kan langsung dimakan oleh humus dan semua organisme yang ada di dalam tanah, atau yang dibakar udah jelas kelihatan tinggal abu doang, atau hilang begitu saja, atau kita punya kehidupan lain di balik kematian seperti yang sering banget kita dengar. Bagaimana pandangan Alkitab tentang hal tersebut? Silakan Pak Esra. Nah, coba Pak Yos baca dulu ayat Kejadian 1, 26, 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi 2 ayat ini menyatakan bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Selem dan demut dalam bahasa Ibrani. Ya. The image of God. Gambar Allah. Nah, apa artinya manusia diciptakan menurut gambar Allah? Ya, ada orang tafsir macam-macam, tapi sebenarnya arti dari ayat itu, kita diciptakan menurut Allah itu adalah kita ini mirip Allah. Ya, mengapa mirip? Karena pada waktu Allah menciptakan kita, dia memasukkan sejumlah sifatnya. Kalau kita bicara sifat Allah itu ada namanya communicable attribute dan uncommunicable attribute. Ada sifat-sifat Allah yang tak bisa diberikan. Itu hanya pada Allah saja. Misalnya Maha Tahu. Ya kan? Allah kan Maha Tahu. Dia nggak bisa membuat kita jadi Maha Tahu. Ya. Nah, tetapi ada communicable attribute, sifat Allah yang bisa diberikan. Nah, waktu dia cipta, itu dia berikan sifat-sifat itu sehingga sampai pada batas tertentu, manusia memiliki sifat Allah dan karenanya dia mirip Allah. Ada banyak contoh, tapi salah satunya Allah itu adalah roh. Ya, karena Allah itu adalah roh, dia memasukkan sifat roh, maka manusia menjadi makhluk rohani. Makanya kita waktu Allah cipta kambing, tidak bilang mencipta kambing menurut gambar dan rupa.
menciptakan rusa, tidak bilang menciptakan rusa menurut gambar dan rupanya. Karena itu kita makhluk roh, tapi rusa tidak. Itulah sebabnya, seperti rusa rindu sungai, demikianlah jiwaku rindu engkau. Ya kan? Rusa rindu sungai seperti jiwaku merindukan engkau, tetapi rusa tidak pernah bisa rindu engkau. Karena rusa bukan makhluk roh. Nah, itu contoh. Contoh lain adalah Allah itu kekal. Karena Allah itu kekal, maka pada waktu dia menciptakan manusia, dia memberikan atau memasukkan sifat kekal itu. Coba Pak Yos baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami. Ya, dia memberikan kekekalan. Jadi, waktu Tuhan menciptakan kita, dia memberikan kekekalan. Nah, kalau manusia bisa mati, terus apanya yang kekal? Yang namanya kekal itu tidak bisa mati. Kalau mati tidak kekal. Tapi kan dari kita bicarakan ada kematian. Nah, kematian itu kan kematian yang berlaku bagi tubuh kita. Perpisahan, definisi dari kematian itu kan perpisahan tubuh dan jiwa atau roh. Ya, begitu kan waktu Allah menciptakan manusia kan dia bentuk dari debu tanah, itu jasmania, lalu dia hembuskan napas, ini aspek rohani. Jadi jasmani, rohani. Nah, itu lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Lalu mati itu apa? Mati itu yang jasmani dan yang rohani terpisah. Maka terjadilah kematian. Tapi yang jasmani dari debu ini akan kembali menjadi debu. Itulah kematian. Kematian fisik. Tapi yang rohani ini, jiwa atau roh, itu sifatnya kekal. Itulah sebabnya sekalipun orang mati, tetapi jiwanya kan tidak mati. Rohnya tidak mati. Karena jiwanya tidak mati, rohnya tidak mati, maka eksistensinya tidak berakhir. Itu beda dengan kambing mati. Ya, kambing mati itu ya sudah selesai. Ya, ada babi di situ, kita ambil bikin RW, ya sudah selesai. Habis. Tapi kalau ada Anton di situ, lalu kita ambil, potong dia, ya, mau dimutilasi pun, tubuhnya hancur, tapi jiwanya tidak pernah bisa musnah. Ya, itulah sebabnya maka apa yang terjadi setelah manusia mati, dia tidak musnah. Ya, dia tidak hilang begitu saja, tidak raib begitu saja karena jiwa itu kekal. Ya, karena itulah maka ketika tubuh sementara di kuburan atau hancur, tapi eksistensi dan kehidupan itu berlanjut. Nah, kita lihat contoh orang kaya dan Lazarus kan di dalam Lukas pasal 16 itu kan. Coba-coba Pak Yos baca Lukas 16, 22, 23. 24, nanti kasih saya Lukas 16, 2. Lukas pasal yang ke-16 dari 22 ya. Ya. Lukas 16 pasal 16 ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Terus, Pak? 24, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, ini kan cerita orang kaya dan Lazarus ya. Itu ada kalau dibikin sinetron tuh bagus. Karena itu ada 2 episode. Ya. Episode pertama terjadi di dunia. Ada orang kaya yang berpakaian jubah ungu, selalu bersukaria setiap hari, pesta tiap hari. Ada Lazarus yang miskin, badannya penuh dengan borok, dia makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya. Itu episode pertama di dunia. Lalu terjadilah kematian. Matilah orang miskin itu, orang kaya itu juga mati. Apakah cerita mereka berakhir di situ? Ternyata tidak. Masih lanjut episode kedua. Ya, ternyata dikatakan, dan sementara dia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas. Dan kalau Pak Yos hitung, itu kan Lukas cerita orang kaya dan Lazarus, itu kan Lukas 16 mulai ayat 19 kan? Ya, sampai ayat berapa itu ke bawah. Yang cerita episode pertama di dunia itu hanya berapa ayat itu? 19, 20,
21, ya. Lalu ayat 22, 23 bicara kematian, sisanya itu cerita di balik kematian. Ya, panjang itu. Nah, itu berarti bahwa ada hidup di balik kematian, ada hidup lain dari hidup yang sekarang, tapi hidup di balik kematian itu jauh lebih panjang daripada hidup sebelum kematian. Ya, sebelum kematian. Makanya di sini ini ya kita hanya sementara, karena memang singkat saja ya hidup kita ini. Kalau kita bilang hanya seperti uap saja kelihatan lalu lenyap, tapi nanti ada hidup di balik kematian itu yang lebih panjang. Bukan hanya lebih panjang, tapi karena jiwa kekal, maka bahkan ada kekekalan di sana. Jadi justru hidup yang sebenarnya itu di sebelah sana, di seberang sana itu, bukan yang di sini. Di sini ini kan hanya berapa tahun aja. Pak Yos, Alkitab bilang bahwa bagi Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun kan? 1000 ya. tahun. Ya. Nah, jadi kalau Pak Yos sampai hidup 1000 tahun di dunia ini, maka menurut Tuhan Pak Yos baru umur 1 hari. 1 hari. Nah, kalau Pak Yos sampai 500 tahun, berarti Pak Yos hidup hanya setengah hari. Kalau sampai hidup 250 tahun, ya berarti baru seperempat hari. 125 hari baru seperempat hari. Nah, kalau hanya umur 60 tahun, mati. Seperberapa? Kan begitu terlalu singkat hidup di dunia ini, ya. Tapi hidup yang sesungguhnya justru di sebelah sana, ya. Di seberang langit biru itu, di seberang gerbang kematian ada hidup lain di sana. Ya. Itu sebabnya banyak orang beranggapan bahwa hidup kita di dunia ini adalah persiapan kita untuk hidup yang jauh lebih panjang di surga itu. Dalam tanda petik, itu yang akan kita bahas, Pak. Masalahnya gini, Pak. Lantas, pertanyaannya kemana jiwa manusia pergi setelah kematiannya? Mati, lantas apa yang terjadi dengan jiwanya? Nah, tadi kan kita sudah bicara ya bahwa hidup di balik kematian. Tapi hidup di mana? Ya, sepanjang kita katakan bahwa itu hanya 2 tempat saja, yaitu surga dan neraka. Alkitab tidak membicarakan adanya tempat yang lain. Ya, Alkitab tidak membicarakan tempat yang lain. Ada juga yang menafsirkan bahwa ada tempat lain namanya Sheol, Hades, ya. Tapi sebenarnya kalau dipelajari ayatnya ya itu bicara juga, misalnya kayak Hades. Orang merasa oh itu Hades. Hades itu ya Sheol dan Hades itu punya banyak arti. Misalnya itu bisa berarti keadaan kematian yang sering kali disebut dalam Alkitab sebagai dunia orang mati. Kadang-kadang Hades dan Sheol juga bisa berarti kuburan. Kadang-kadang Hades dan Sheol itu juga bisa berarti neraka. Jadi tergantung konteks, ya. Tapi itu tidak merujuk kepada sebuah tempat yang lain di samping surga neraka. Jadi hanya 2 saja, surga atau neraka. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kita mati? Kalau kita bicara kita, saya pakai kata kita ini merujuk kepada orang percaya. Nah, tadi Pak Yos sudah singgung, berarti ke surga. Kalau kita melihat saja, ya ada banyak ya, tapi kalau kita melihat saja dari, coba kita keyakinan Paulus. Ya. Paulus itu orang percaya. Pada waktu Paulus bicara soal kematian, apa keyakinannya terkait dengan keberadaan jiwanya atau rohnya pada saat dia mati? Sesuai keyakinan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Kita bicara tentang Paulus nih ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, apa yang dimaksudkan dengan kemah? Kemah itu adalah tubuh ini. Tubuh kita. Ya. Jadi sekarang saya lagi tinggal di kemah. Pak Yos juga lagi tinggal di kemah. Semua kita di kemah. Jadi semewah-mewahnya hidup di dunia ini sadar bahwa Alkitab bilang itu kemah saja. Karena kemah itu apa? Kemah itu kan sementara. Orang pergi camping, bawa tenda, bikin kemah. Tapi kan tidak berencana untuk hidup selamanya kan. Di
di gunung Ya. sana kan. Ya, Ya. itu kemah. Makanya disebut kemah karena sifat kesementaraannya itu. Tapi ada saat kemah itu dibongkar. Mungkin kemah itu dibongkar oleh COVID. Kan begitu kan. Kemah itu bisa dibongkar oleh berbagai macam penyakit, kanker, dan lain sebagainya. Kemah itu bisa dibongkar oleh kecelakaan. Tapi pada saat kemah tempat kediaman kita di bumi luar, dikatakan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Ini kontras dengan kemah yang sementara tadi. Buat oleh tangan manusia. Ya. Nah, kalau kita melihat versi New International Version, itu dia menggunakan bentuk apa ya, bentuk present ya, bukan future. We have a building from God to be have untuk present. Jadi artinya adalah bahwa Allah langsung menyediakan. Kalau kata Yunania itu adalah ekomen. Ekomen itu peristiwa. Kalau ekomen itu adalah satu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa yang lain. Jadi maksudnya begitu kita selesai dari kemah di bumi ini, langsung ke suatu yang lain, yaitu kediaman di surga. Itu berarti bahwa begitu terjadi kematian, langsung ke surga. Itu keyakinan Paulus. Ya, langsung itu keyakinan Paulus. Keyakinan Paulus juga, coba sekarang itu kan tadi ayat 1 ya, lihat ayat 8. 2 Korintus 5 ayat 8. 2 Korintus 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Apa artinya beralih dari tubuh ini? Beralih dari tubuh ini artinya mati. Nah, berarti menurut Paulus, kalau dia beralih dari tubuh ini, dia menetap pada Tuhan. New American Standard Bible bilang, to be at home with the Lord. Ada di rumah bersama Tuhan. Versi NIV, at home with the Lord. Di rumah bersama Tuhan. Atau terjemahan literalnya dari bahasa Yunani-nya adalah, to come home to the Lord. Ya, kembali ke rumah kepada Tuhan. Ya, jadi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa bagi Paulus, mati itu sama dengan pergi ke rumah Bapa. Dan ini menunjukkan Paulus sangat yakin bahwa kalau dia mati, ya dia langsung ke surga. Satu lagi keyakinan Paulus itu di Filipi 1 ayat 23. Coba Filipi 1 ayat yang ke-23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi sabar dan dulu, Pak, ya. bersama-sama Paulus bilang, dengan aku Kristus. didesak. Itu memang jauh lebih baik. Ya, sabar dulu, Pak. Aku didesak dari dua pihak. Maksudnya dua pihaknya apa? Paulus lagi mengatakan bahwa dia ada di dalam dua pikiran, mau hidup atau mau mati. Mau hidup di dunia, tetap hidup di dunia atau mati. Nah, kalau dibilang, kalau aku mati kan bagus itu, menguntungkan. Karena apa? Karena aku akan berdiam dengan Tuhan di surga. Tapi kalau aku sudah pergi ke surga, aku tidak bisa lagi melayani di dunia ini. Memang lebih baik bagi Paulus untuk mati. Karena dia akan berbahagia di surga. Tapi karena dia mengingat ada banyak pelayanan yang belum dikerjakan, nah maka dia bilang, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi nanti dia katakan bahwa, tapi dia memilih tetap di dunia ini, supaya bisa bekerja dan beri buah. Tapi waktu dia mengatakan pergi ke surga, itu ya, aku ingin pergi itu mati. Ya. Lalu apa? Bersama-sama dengan Kristus. Berarti bagi Paulus, pergi dari dunia ini atau mati itu sama dengan sudah bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu berarti bahwa menurut Paulus, mati itu akan membuat dia bersama Kristus di surga. Nah, kalau begitu maka itu untuk orang percaya loh, seperti Paulus dan juga kita. Tapi orang tidak percaya ya tidak mungkin pergi ke surga karena tempatnya dua, ya artinya ya satunya ke neraka. Jadi dengan kata lain, pada waktu terjadi kematian, semua jiwa kita pergi. Tapi perginya hanya ke dua tempat ini. Kalau tidak ke surga, ya ke neraka. Kalau tidak di neraka, ya ke surga. Hanya dua tempat itu dan tidak kemana-mana.
Gitu, Pak. Jadi kalau ditanya kemana roh orang mati pergi atau jiwa orang mati pergi, ya kalau bukan ke surga ya ke neraka. Itu saja. Ya. Bentar, Pak, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, tadi kita masih berbicara tentang pengajaran Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya saya mau menyambut juga Pak beberapa sahabat kita, teman-teman kita yang semuanya kita sekarang bergabung dengan ada yang dari Tenggarong, Kutai, Shalom, Manado, Jakarta, Jogja, Malaysia, Medan, juga ada dari Sydney juga ada, puji nama Tuhan. Pak Isra, tadi kita berbicara tentang pandangan Paulus. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana dengan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga pernah membicarakan kemana orang mati pergi dan apa dasar Alkitabnya? Silakan Pak Isra. Tadi kita sudah singgung ya, soal kisah orang kaya dan Lazarus. Dan itu cerita Tuhan Yesus. Nah, ada yang menganggap bahwa itu kan cuma ilustrasi, itu kan cuma perumpamaan, bukan kisah sungguh-sungguh. Tapi kalau menurut saya itu kisah sungguh-sungguh yang kalau dilihat dari konteks itu memang semacam ilustrasi. Ilustrasi untuk menggambarkan, kan kita lihat kalau saudara lihat konteksnya di Lukas 16, Yesus bicara soal bendahara yang tidak jujur. Nah, bendahara tidak jujur itu lalu dia sampai masuk sahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, itu artinya kita untuk dalam hidup ini mempergunakan kekayaan kita, harta kita untuk bisa membantu orang-orang miskin itu. Lalu ada setia dalam perkara kecil dan perkara besar. Jadi barang siapa setia mempergunakan harta kekayaannya di dunia, Tuhan akan berikan kepercayaan besar. Lalu tahu-tahu masuk cerita orang kaya dan Lazarus. Berarti itu sebenarnya sebuah ilustrasi untuk menggambarkan bahwa Lazarus, orang kaya itu tidaklah setia dalam perkara kecil. Dia tidak mempergunakan mamon tidak jujurnya untuk membantu Lazarus. Jadi itu ilustrasi memang. Tapi apakah itu kisah fiktif saja? Menurut saya tidak. Karena ilustrasi pun dapat dibuat dari sebuah kisah nyata. Mengapa saya yakin itu kisah nyata? Kalau saudara baca di dalam perumpamaan-perumpamaan, namanya perumpamaan tidak pernah ada nama orang. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tapi itu orang siapa? Tidak disebut. Anak yang hilang, itu anak sulung, anak musuh. Tidak pernah disebut namanya. Tapi dalam kisah ini, ada nama-nama orang disebut, bahkan tokoh sejarah. Seperti Abraham. Ya. Karena itu saya yakin ini kisah sungguh-sungguh, tapi dipakai Yesus sebagai ilustrasi untuk menggambarkan konsep mempergunakan mamon. Ya, tidak. Nah, kalau Yesus pakai ini, dan ternyata dia bercerita tentang orang kaya. Ya, tadi kan dikatakan Lazarus mati, dia dibawa ke surga ke pangkuan Abraham. Sebenarnya terjemahan pangkuan Abraham itu tidak tepat. Ya. Mestinya di dada Abraham. Ya. Oke. Versi King James misalnya Abraham Basel, di dadanya Abraham. Nah, dadanya Abraham itu apa? Itu kelihatannya berhubungan dengan perjamuan. Karena kalau orang Yahudi makan perjamuan itu mereka gaya duduknya agak miring. Ya. Maka orang sebelah situ di dada. Itu berarti bahwa pada waktu Abraham Lazarus dia langsung di dada Abraham. Berarti dia ikut perjamuan. Nah, perjamuan apa? Coba Pak Yos baca Matius 8 ayat 11. Matius 8 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Duduk makan bersama Abraham, di mana? Di kerajaan surga. Kerajaan surga. Nah, itu terjadi pada Lazarus. Maka Lazarus mati, dia duduk di Abraham, makanya ada dadanya. Ya, makanya kalau kita lihat dalam versi New American Standard Bible, dia bilang recline at the table with Abraham. Jadi dia semacam bersandar ya di meja dengan Abraham. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Lazarusnya itu ada ikut perjamuan di surga.
Ya kan? Berarti menurut Yesus, begitu Lazarus mati, langsung di surga. Tapi bagaimana dengan orang kaya itu? Ya, dengan orang kaya itu dikatakan bahwa Lukas 16 ayat 23 itu ya, orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara dia menderita sengsara di alam maut. Ya. Dia menderita sengsara di alam maut. Nah, alam maut di situ kata Yunaninya Hades. Itulah sebabnya banyak orang bilang Hades itu tempat penantian, tapi bukan, ya, bukan. Tidak ada tempat lain yang Alkitab gambarkan sebagai tempat menderita. Kelihatannya dia menderita sekali, kan? Dia menderita sengsara di alam maut. Itu ayat 23. Ayat 25 dia bilang, engkau sangat menderita, kata Abraham kepada dia. Lalu di ayat 28 dia bilang, agar mereka jangan masuk ke tempat penderitaan ini. Nah, tempat penderitaan tidak lain dari neraka. Ya, apalagi ada apinya. Di ayat 24 itu kan dia bilang, suruh Lazarus supaya ia mencelupkan jari ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kalau tempat itu adalah tempat penderitaan, ada apinya, tidak bisa tidak, itu adalah neraka. Ya, makanya dalam versi King James, and in hell he lift up his eye. Dan di dalam neraka, atau today's English version menerjemahkannya, he went to hell. Dia pergi ke neraka. Nah, karena itulah maka kita bisa lihat bahwa dalam apa yang diajarkan Yesus ini, orang kaya ini begitu mati langsung neraka. Tapi Lazarus begitu mati dia langsung ke surga. Nah, kita bisa lihat dari itu. Ada fakta lain juga adalah Yesus ngomong kepada penjahat di sampingnya waktu disalib itu. Coba Pak, Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga. Hari apa, Pak Yos? Hari ketika dia percaya kepada Yesus. Dan ini penjahat yang ada di atas kayu salib kan, Pak? Ya, hari apa? Hari Jumat. Hari ini juga. Ya, hari Jumat. Pas hari mati kan? Nah, jadi pas hari Jumat, hari mati itu, ya, engkau, penjahat itu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu apa? Nah, ini yang membuat banyak orang juga menafsirkan bahwa Firdaus itu adalah tempat penantian. Itu salah. Firdaus itu dari kata Yunani paradisos. Itu menurunkan bahasa Inggris paradise, yang artinya surga. Yesus waktu mati kemana? Dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan roh. Berarti Yesus waktu mati itu di tangan Bapa di surga. Tapi sekarang dia bilang, engkau bersama aku di Firdaus. Kalau Firdaus bukan surga, bagaimana bisa bersama-sama? Bahwa Yesusnya ke surga, tapi dia juga bersama dengan Lazarus, dengan orang penjahat itu di Firdaus. Berarti surga itu sama dengan Firdaus. Nah, hari ini juga engkau bersama dengan aku. Padahal hari itu kan mati. Ternyata mati tidak selesai. Ya kan? Mati tidak selesai, tapi masih lanjut. Lanjutnya di mana? Ya di Firdaus. Yaitu di paradisos, di surga itu. Jadi kita bisa melihat bahwa bukan hanya Paulus, tapi Yesus pun mengajarkan bahwa begitu orang mati, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Langsung pada saat mati. Ya, itu Pak. Pak, saya coba menghubungkan diskusi kita sebelumnya, Pak. Waktu itu kita bicara tentang kedaulatan Tuhan, Pak. Pak, ada yang bertanya nih, Pak. Kalau Tuhan sudah merancang hidup kita sampai akhir, itu kedaulatan Tuhan, gitu. Apakah Tuhan tahu waktu itu Adam akan jatuh ke dalam dosa? Begitu juga kalau manusia jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan juga tahu juga, Pak? Kalau memang itu tahu, kenapa Tuhan tidak mencegahnya? Sorry, Pak, ini kita agak flashback lagi supaya kita mengerti betul tentang konsep kematian ini, Pak. Silakan, Pak Ezra. Ya sudah pasti Tuhan tahu lah. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Kita bisa lihat dari mana? Karena rencana atau karya penebusan itu bahkan sudah dirancangkan sejak kekekalan. Yesus ditetapkan sebagai juru selamat. Itu sudah dalam kekekalan. Nah, kalau Yesus ditetapkan sebagai juru selamat, mustahil dosa itu di luar pengetahuan Allah. Ya,
Allah pasti waktu mencipta tahu ini dosa akan terjadi. Tapi sebelum penciptaan itu bahkan juru selamatnya itu sudah disediakan. Ya, juru selamatnya sudah disediakan. Jadi pastilah. Ya, jadi sebenarnya terjadinya dosa itu bukan sesuatu yang semacam bencana Allah. Itu bencana yang mengagetkan seluruh umat manusia, tapi tidak mengagetkan Allah. Ya, ingat, Allah tidak pernah kaget karena sesuatu apapun terjadi di dunia. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Allah heran, ya itu hanya namanya bahasa antropomorfis, sama dengan Allah menyesal. Kan namanya Allah tidak bisa menyesal. Menyesal itu hanya dikenal dalam kamusnya manusia, tidak ada dalam kamusnya Allah. Tapi kadang-kadang kalau kita belajar Alkitab, ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang memakai bahasa manusia untuk menggambarkan Allah. Itu namanya bahasa antropomorfisme. Nah, yang begitu-begitu itu namanya bahasa antropomorfis saja. Ya. Wow, puji Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, kita makin dalam lagi dan ini memperlengkapi kita di dalam kita hermeneutik, mentafsirkan Alkitab supaya kita tidak asal menafsirkan cocokologi begitu saja, karena memang dalam setiap kata di dalam Alkitab itu kita harus mempelajari juga bagaimana latar belakangnya, historinya, dan latar belakang kisah tersebut. Sebelumnya saya juga menyambut dari juga Maluku, Palembang, Papua, Jakarta, ada dari Bintaro tadi, juga dari Demak, Borneo. Wah, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Pak Esra hari ini... Pak Yos, mungkin saya memberikan dulu misalnya, tadi ya saya bilang ya, juru selamatnya sudah disediakan sebelumnya, itu 2 Timotius 1 ayat 9. Coba Pak Yos bisa baca mungkin bagi kita, supaya 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. 9. Timotius 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Itu berarti di bagian awal dialah yang menyelamatkan kita. Berarti rencana penyelamatan oleh Yesus itu sebelum permulaan zaman sudah ada. Nah, kalau manusia, ya Allah tidak tahu manusia akan jatuh, ngapain siap juru selamat sebelum permulaan zaman? Jadi kita mesti lihat bahwa sebenarnya tidak ada yang mengagetkan bagi Allah. Allah sudah mengetahui semua, bahkan dia itu yang disebut sebagai kedaulatan Allah. Dia tahu semuanya, segala isi dunia, apapun yang terjadi. Dan karenanya, dia sudah menyediakan obat bagi dunia yang berdosa sebelum dunia diciptakan. Itu luar biasa. Ya. Wow. Oke, Pak. Kalau tadi Bapak sampaikan, kalau orang mati itu langsung kalau tidak ke surga, ke neraka. Lalu pertanyaannya, untuk apa ada penghakiman akhir zaman? Apa penjelasan tentang penghakiman akhir zaman itu, Pak? Silakan, Pak Esra. Nah, sebelum ini saya mau kasih tahu bahwa hampir semua kita, orang Kristen itu tahu ada penghakiman akhir zaman. Penghakiman massal. Tapi yang jarang diketahui itu adalah penghakiman individual. Itu yang jarang diketahui. Alkitab tidak hanya bicara penghakiman massal di akhir zaman, tapi juga penghakiman individual, dan penghakiman individual itu terjadi pada saat mati. Coba kita lihat ya, Pengkhotbah 12 ayat 7. Coba Pak Yos, Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ayat ini mengatakan bahwa pada saat mati, roh kembali kepada Allah. Untuk apa? Jelas itu untuk menerima penghakiman. Itu penghakiman pribadi.
Kita bandingkan lagi dengan Ibrani 9 ayat 27. Baca lagi. Ibrani 9 ayat yang 27. ke-27. Firman Tuhan berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Mati dan sesudah itu dihakimi. Ini ditulis dalam bentuk di mana begitu satu peristiwa terjadi, peristiwa lain langsung menyusul. Bukan ada rentang waktu yang panjang. Jadi begitu mati, langsung dihakimi. Nah, ini yang disebut sebagai penghakiman individual. Dan itu terjadi pada saat mati. Nanti ada satu penghakiman massal. Penghakiman massal itu ya penghakiman akhir, pada akhir zaman itu yang dicatat dalam Wahyu 20 ayat 12 itu. Ya, dan dikatakan bahwa berdiri di hadapan takhta itu lalu dibukalah kitab-kitab itu dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya. Nah, sekarang kita bertanya, lah kalau mati sudah surga neraka. Jadi penentuan surga neraka itu sudah terjadi pada saat mati. Sebenarnya bukan saat mati juga. Kalau kita mau tarik lagi, itu sebelum mati pun sudah bisa tahu. Pak Yos percaya Yesus, dan Yesus berjanji, orang percaya pasti diselamatkan. Pasti hidup kekal. Itu berarti bahwa Pak Yos bisa pasti bahwa Pak Yos masuk surga. Itu dari hidup nih. Belum mati pun sudah tahu. Ya. Begitupun saya yakin saya mati masuk surga. Nah, tapi dialaminya pada saat mati. Penghakiman individual. Nanti inilah. Sudah mati nih. Pak Yos orang percaya misalnya sudah masuk surga kan? Saya misalnya bukan orang percaya, sudah masuk neraka kan? Terus itu penghakiman individual. Terus apa bedanya penghakiman individual ini dengan penghakiman akhir zaman nanti? Nah gini, namanya penghakiman individual, dia hanya berhubungan dengan satu individu saja. Ya sudah, pada saat Pak Yos mati, ya Pak Yos berhadap penentuan. Saya berhadap penentuan. Tapi namanya penghakiman akhir, itu berhubungan dengan semua orang. Langsung. Kedua, penghakiman individual itu hanya berkenaan dengan jiwa atau roh. Jadi, kalau Pak Yos masuk surga sekarang, begitu mati hari ini masuk surga, yang masuk surga itu jiwanya atau rohnya. Tubuhnya belum. Tubuhnya masih di kuburan. Ya. Ada banyak saudara kita yang mati hari ini ya. Kalau dia masuk surga, ya jiwanya di surga, tapi tubuhnya itu ada dibawa oleh tim COVID itu untuk dimakamkan. Tubuhnya belum. Ya. Tapi penghakiman terakhir itu berkenaan dengan tubuh dan jiwa. Karena apa? Karena sebelum penghakiman akhir itu, Yesus datang, ada kebangkitan orang mati. Nah, maka dengan kata lain begini. Kalau Pak Yos mati sekarang, ya hanya jiwanya atau rohnya di surga, tubuhnya belum. Tapi nanti setelah penghakiman terakhir, maka Pak Yos yang jiwanya dan rohnya sudah di surga digabungkan dengan tubuhnya di sana. Tapi kalau saya tidak percaya, saya masuk neraka. Tapi baru jiwa dan rohnya. Jiwa atau rohnya. Pada waktu kebangkitan orang mati, tubuh saya dibangkitkan, digabungkan bersama-sama masuk neraka. Ya. Nah, lalu juga perbedaan lain adalah penghakiman saat mati itu sifatnya rahasia. Tidak diketahui umum. Maka jangan heran bahwa ada banyak kekagetan. Kita kira orangnya masuk surga, ternyata masuk neraka. Atau kita pikir, ini orang penjahat begini mestinya masuk neraka. Tahu-tahu kita lihat dia di surga. Ada orang yang, waduh, kelihatannya suci, tahu-tahu mati masuk neraka. Ya, itu karena rahasia. Tapi ada orang yang penjahat besar, kita nggak tahu bahwa sebelumnya mati ternyata dia percaya. Kita hanya tahu kejahatannya, tapi tidak tahu pertobatannya. Tahu-tahu ketemu dia di surga. Nah, kan gitu ya. Tapi namanya penghakiman akhir itu tidak ada rahasia, semua dibuka. Ya, coba Pak Yos baca 1 Korintus 4 ayat 5. 1 Korintus 4 ayat 5. 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Poin utamanya, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Oke, lalu Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayat 16 firman Tuhan berkata, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah
sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi penghakiman terakhir itu akan bongkar-bongkaran. Ya. Sekarang pikirkan, kalau semua dosa yang tersembunyi akan dibuka di pengadilan terakhir dan itu dilakukan di hadapan semua orang, maka semua orang akan tahu apa saja yang sekian lama disembunyikan dengan rapi. Maka celakalah kita, ya. Kalau sekian lama, ya dia nampak saleh, tapi dia sembunyi dosa banyak, nanti dibukakan. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Apakah dosa kita juga dibukakan? Tidak. Kenapa? Kan sudah dihapus oleh darah Yesus. Apa yang mau dibukakan lagi? Ya kan? Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Nah, kalau begitu sebenarnya kita ini sudah pasti masuk surga. Tidak ada dosa kita yang dibongkar di sana karena sudah ditebus, sudah dihapus. Lalu terus kita ini berdiri di hadapan pengadilan terakhir untuk apa? Nah, penghakiman terakhir untuk orang percaya bukan untuk menentukan dia di surga. Untuk orang, karena surga neraka sudah, tapi bagi orang percaya itu lebih kepada pengadilan yang berkaitan dengan upah-upahnya, jerih lelahnya. Jadi, kalau di dalam dunia ini ternyata Pak Yos karena percaya Yesus masuk surga, bukan karena pelayanan. Tapi setelah percaya Yesus ternyata pelayanannya banyak dan membawa buah yang banyak, tidak ada pelayanan kita yang tidak Tuhan catat. Semuanya diperhitungkan. Bahkan air sejuk secangkir saja, menurut Matius 10 ya, kalau engkau berikan, engkau tidak kehilangan upahnya. Bayangkan air sejuk secangkir saja tidak kehilangan upahnya. Apalagi ditambah gula, ditambah kopi, ditambah susu. Pisang goreng. Tidak kehilangan upahnya, ya kan? Semua pelayanan kita, semua persembahan kita, semua waktu yang kita berikan untuk pelayanan, semua pulsa yang kita pakai, data yang kita pakai untuk pelayanan, semua itu dipertimbangkan. Nah, tapi manusia kan tidak tahu. Nah, tapi itu akan diperhitungkan pada pengadilan terakhir. Jadi pengadilan terakhir bagi orang percaya lebih kepada upah di surga daripada masuk surganya. Masuk surganya sudah pasti. Itu. Nah, Pak, sekarang ini kan ya di sosial media, di dalam rumors, perbincangan orang-orang, ada banyak pandangan-pandangan tentang kematian itu. Makanya kita perlu mengadakan IG Live seperti ini, Bible Talk, pengajaran-pengajaran kebenaran firman, supaya kita punya dasar yang benar. Pak Esra, bagaimana dengan pandangan bahwa setelah manusia mati, dia kehilangan kesadarannya, tidur panjang, hingga akhir zaman baru sadar lagi, kan ada pandangan kayak begitu tuh Pak. Menurut pandangan Pak Esra gimana Pak? Memang ada gereja yang punya pandangan, ada aliran gereja punya pandangan demikian. Jadi waktu mati itu jiwanya tidur. Itu namanya doktrin sleep of the soul. Tidurnya jiwa itu panjang sampai akhir zaman baru bangun. Kenapa mereka menganggap begitu ya? Karena di satu sisi ada ayat-ayat Alkitab yang memang menggambarkan mati itu sebagai tidur ya. Kalau 1 Raja-Raja 2 ayat 10 misalnya, kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Daud mendapat perhentian menurut Alkitab Indonesia. Tapi Alkitab King James, so David sleep. Daud tidur. Juga ada ayat-ayat yang kelihatannya menunjukkan bahwa orang mati, sudah mati itu tidak. Ya misalnya saja Mazmur 6 ya, Mazmur 6 ayat 6. Coba Pak Yos baca Mazmur 6 ayat 6. Mazmur 6 ayat yang ke-6. Oh, mohon maaf, salah. Mazmur 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Nah, jadi orang-orang ini berkata, loh itu kan tidak ada orang ingat kepadamu. Siapa yang akan bersyukur? Jadi seandainya jiwa masih memiliki kesadaran setelah mati, adalah tidak masuk akal jika jiwa orang-orang benar tidak bisa mengingat dan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Mereka juga menyandarkan misalnya di dalam Mazmur 146 ayat 4. Apabila nyawa melayang, dia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya.
Seandainya jiwa memiliki kesadaran setelah mati, tidak masuk akal bahwa semua maksud atau keinginannya lenyap. Itu hanya contoh argumentasi mereka. Tapi pertama, saudara, harus diingat bahwa waktu Alkitab bilang orang mati itu tidur, itu tidak harus dimaknai secara harfiah. Ya, karena toh kita juga bisa menyebutkan kematian dengan berbagai istilah. Misalnya ya, kemarin ada orang yang papanya meninggal karena COVID. Lalu dia telepon saya, dia bilang, Pak Esra, papa telah pergi. Atau yang lain bilang, papa telah jalan. Tadi malam jam 11.45 papa sudah jalan. Apakah saya perlu bertanya, Bapak jalan kemana? Nggak perlu, saya sudah mengerti kan. Maksudnya dia papa telah pergi atau papa telah jalan, itu adalah bahasa simbolik untuk kematian. Karena itu kalau dibilang bahwa orang mati tidur, ya jangan dipahami tidur sungguh-sungguh. Ya, itu hanya bahasa lain untuk kematian. Nah, karena itulah, maka orang bangkit pun tetap dibilang bangun. Maka Mazmur 17 misalnya, ayat 15. Dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu aku bangun, aku menjadi puas dengan rupamu. Itu bicara tentang bangkit. Ya. Lalu kalau dibilang bahwa orang mati tidak bisa bersyukur, tidak bisa hilang maksud-maksudnya, itu maksudnya sederhana. Orang kalau sudah mati tidak memperoleh bagian dalam hal-hal yang hidup. Saudara kalau masih hidup, itu masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Mati kan mayat, di situ mana mayat bersyukur, kan tidak. Jadi itu tidak bicara soal jiwa tidak sadar, tapi hanya berkata bahwa ketika orang sudah mati, dia tidak bisa mengambil bagian di dalam dunia orang hidup. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa orang mati kehilangan kesadaran. Coba tarik cerita orang kaya dan Lazarus. Ya. Orang kaya itu masih bisa merasakan sakit dan menderita. Berarti dia sadar. Bahkan dia masih kenal Lazarus kan. Dia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Bayangkan, dia bisa kenal Lazarus. Itu masih masuk akal. Tapi bahwa dia bisa kenal, itu Abraham. Selama dia hidup, dia belum pernah tahu Abraham. Belum pernah lihat Abraham. Abraham sudah mati lama. Kok dia bisa tahu? Ya, kelihatannya orang kalau sudah mati itu pengetahuannya bertambah. Makanya orang hidup biasa bertanya pada orang mati. Ketimbang orang mati tanya pada orang hidup. Ya. Nah, orang kaya itu juga bisa bercakap-cakap dengan Abraham. Kalau hilang kesadaran, bagaimana bisa bercakap-cakap? Juga ya, Yesus ngomong sama penjahat itu, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apakah ada dalam keadaan ketidaksadaran? Terus, kita lihat juga ya, di Matius pasal 17, itu kan Yesus ketemu dengan Musa dan Elia. Yang bercakap-cakap ya, dalam peristiwa transfigurasi. Nah, Elianya memang naik ke surga, hidup-hidup. Tapi Musa kan mati. Tapi ternyata Yesus bisa berbicara dengan Musa dan Elia. Kalau mati itu hilang kesadaran, bagaimana Musa bisa bercakap-cakap dengan Yesus? Ya. Nah, dari semua itu kita memang harus menyimpulkan bahwa ajaran yang mengatakan bahwa nanti juga ya di Wahyu 6 ayat 9 dan 10 kita bisa lihat orang-orang yang mati martir itu dia berseru supaya dibalaskanlah ya darah mereka. Atau juga dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 itu jiwa orang-orang yang telah mati itu akan turut memerintah bersama-sama dengan Kristus. Nah, bagaimana kalau tidak sadar bisa memerintah bersama Kristus? Bagaimana kalau tidak sadar itu bisa menuntut keadilan? Nah, karena itulah adalah salah untuk mengatakan bahwa orang kalau mati hilang kesadaran. Tidak. Tubuh, otak bisa hancur. Tapi jiwa tetap memiliki kesadaran tanpa otak setelah mati. Ya. Itu kalau matinya biasa, Pak. Pertanyaannya kalau mati bunuh diri, Pak. Apakah arwahnya gentayangan seperti sinetron film-film Indonesia, Pak? Apakah hal-hal yang banyak dipercaya orang itu terjadi gitu, Pak? Bagaimana dengan mati bunuh diri? Arwah gentayangan itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu adanya di Indosiar. Si manis jembatan Ancol, ya, suster ngesot dan lain sebagainya itu ada di situ. Tapi di Alkitab tidak.
Pokoknya seadanya orang mati, mati karena apa saja. Karena dibunuh, atau bunuh diri, atau mati normal, ya tetap surga, neraka. Itu saja. Wow, Ya. oke. Nah, ini kita akan berbicara tentang dasar-dasar kekristenan berdasarkan Alkitab tentang kematian. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran, entah itu doktrin, agama, atau bahkan penganut sekte atau apapun gitu. Lantas, ini pertanyaan lagi nih Pak. Mungkinkah orang yang sudah mati lahir kembali, atau mungkin sering disebut reinkarnasi, dan masuk ke dalam kehidupan yang sekarang ini? Apakah reinkarnasi itu ada? Bagaimana pandangan Alkitab tentang hal tersebut? Itu konsep agama lain ya. Ya. Ada istilah yang mirip yang harus kita bedakan. Dalam konsep agama lain yang soal lahir kembali itu namanya reinkarnasi. Kalau konsep Kristen itu bukan reinkarnasi, tapi inkarnasi. Kata inkarnasi itu berasal dari kata in, yang artinya masuk atau ke dalam, dan karo atau karnis yang artinya daging. Jadi inkarnasi itu artinya masuk ke dalam daging. Itu istilah berkaitan dengan kristologi, doktrin Kristus, di mana Yesus Kristus yang adalah Allah, dia mengambil daging, mengambil manusia. Itu yang dia menjelma menjadi manusia waktu Natal itu. Nah, itu kita sebut sebagai inkarnasi. Tapi bukan reinkarnasi, jangan salah. Saya pernah dengar orang berkhotbah, Yesus berreinkarnasi. Oh, itu salah. Ya. Reinkarnasi itu berkaitan dengan lahir kembali dalam kehidupan selanjutnya. Jadi hari ini saya ada, nanti mati, setelah itu saya lahir lagi. Entah lahir lagi dalam rupa apa. Saya pernah lihat orang di Facebook, ada game-game mainan iseng-iseng gitu. Lalu ada tulisan, coba cari tahu Anda dalam kehidupan sebelumnya itu sebagai apa. Nah, saya juga iseng-iseng aja, iseng-iseng masuk, begitu dia puter-puter keluar, oh ternyata Esra, Anda dalam kehidupan sebelumnya adalah seorang prajurit Romawi. Saya kira Lazarus, Pak. Nah, maka dari prajurit Romawi itu lahir kembali ya Esra jadi pendeta. Entah kehidupan selanjutnya dia jadi apa lagi. Jadi dalam konsep reinkarnasi, kehidupan itu siklus. Ya. Tapi kekristenan tidak mengenal demikian. Ya, coba Pak Yos kembali lagi ke Ibrani 9 ayat 27 tadi. Ibrani 9 ya, Pak ya? Ya, ayat 27. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Mati berapa kali? Satu kali saja. Ya, itu umum ya. Perkecualiannya kalau ada orang yang mengalami mujizat kebangkitan, mati 2 kali. Lazarus kan mati. Habis itu bangkit lagi kan mati lagi. Mati 2 kali. Ya, itu perkecualian. Tapi umumnya manusia mati 1 kali saja. Kalau reinkarnasi benar, matinya berulang-ulang. Si prajurit Romawi itu mati, lalu lahir lagi dalam rupa Esra. Lalu Esra mati lagi, entah lahir lagi jadi presiden di Kolombia atau di mana kah, ya kan? Berarti matinya terjadi berulang-ulang. Tapi Alkitab bilang mati hanya 1 kali saja, berarti reinkarnasi tidak ada. Setelah mati, dihakimi. Dan nanti hidup bersama Tuhan, kalau dia percaya, kalau tidak ya dia masuk neraka. Gitu. Wow. Kiranya diskusi-diskusi Alkitabiah seperti ini bisa memberkati Bapak Ibu sedang dimanapun Anda berada. Saya tahu ada begitu banyak berita duka, ada begitu banyak kesedihan di luar sana. Dari lorong-lorong rumah sakit, dari tempat-tempat kamar-kamar isolasi mandiri, dari rumah-rumah Bapak Ibu Saudara, yang hari-hari ini saya yakin kita punya ketakutan yang sama, yang namanya kematian. Sepertinya kematian ada begitu banyak sekali dan makin dekat. Kalau dulu kita dengar berita duka dari jauh-jauh, tapi sekarang makin dekat, teman, keluarga, famili. Pengetahuan, pengenalan akan Tuhan dengan dasar Alkitabiah seperti ini akan sangat memberkati setiap kita supaya kita punya dasar yang benar. Nah, Pak Esra, ada pertanyaan kembali. Kalau begitu, apakah bisa orang yang mati masih berkomunikasi dengan orang yang masih hidup? Bagaimana pandangan Pak Esra? Jikalau tubuh dari orang mati itu ada di kuburan, kalau mati umum ya, mati normal ya. Sedangkan jiwa atau rohnya itu ada di surga atau di neraka.
maka mustahil jiwa orang yang mati itu bisa mengunjungi bumi ini lagi dan berurusan dengan orang hidup. Ya. Kalau seandainya orang yang sudah masuk neraka bisa keluar dengan bebas dan berkunjung ke bumi, tentu orang kaya dalam cerita Lazarus di Lukas 16 itu tidak perlu repot-repot minta Abraham, suruh Lazarus pergi memperingatkan 5 saudara itu. Dia keluar saja dia sendiri, pergi sampaikan sendiri. Tapi ternyata dia tidak bisa. Dan perhatikan juga bahwa dia meminta Abraham untuk suruh Lazarus keluar juga, itu tidak diizinkan. Dalam Alkitab memang ada kasus di mana orang yang sudah di surga bisa diizinkan keluar ke bumi. Misalnya Musa dan Elia. Tapi itu pun lagi masalah penafsiran. Apakah mereka sungguh-sungguh keluar ataukah hanya penglihatan? Ya. Kalaupun sungguh-sungguh keluar, itu kepentingan khusus berkaitan dengan pembicaraan dengan Yesus. Tapi umumnya tidak. Coba ya, kita baca Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Pak Yos, lihat Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Ayub ya Pak ya? Pasal 7 ayat 9 dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Wow. Dia tidak muncul kembali. Jadi kalau setelah papamu mati, tahu-tahu 40 hari kemudian ada muncul papa di belakang rumah di pohon pisang, nah, itu pasti bukan papamu, ya kan? Itu pasti bukan papamu. Ya. Ya. Kalau muncul dalam mimpi ya bisa. Tapi muncul langsung lagi dalam macam-macam itu pasti bukan. Ya. Coba baca lagi Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nah, untuk selama-lamanya tak ada bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Karena itu kalau ada yang bilang arwah papa mama datang, ya, lalu berurusan dengan hidup di dunia ini, nasihat-nasihat anak-anak, ya, nanti ingat ya, jangan berkelahi ya, itu tanah yang ada di sana tuh dibagi rata ya, kalian 5 orang ya. Nah, kalau ada pesan-pesan begitu, itu artinya arwah orang mati mengambil bagian di dalam dunia orang hidup, dan menurut Alkitab tidak bisa, ya. Walaupun datang nasihatnya bagus-bagus, ingatlah kamu sama kakakmu tuh jangan berantem terus, ya. Sukar ya, kadang-kadang kita pengennya, waduh kalau mama sudah mati terus mama muncul lagi dan memberi nasihat semacam ini, wah kita menghargai sekali. Tapi masalahnya adalah apakah yang keluar itu benar mama, benar papa, arwahnya, atau jangan-jangan setan yang menyamar. Tapi Pak, kalau setan yang menyamar, kenapa dia nasihatnya baik-baik? Kau kira setan itu hanya tampil jahat saja? Kalau setan itu tampil jahat saja, dia tidak akan dipercaya. Kadang-kadang dia tampil baik. Setan saja bisa mengambil rupa malaikat terang. Ya. Nah, waktu setan tampil di Hawa itu kan sebagai pahlawan. Nah, karena itulah sebenarnya tidak ada hubungan lagi antara orang hidup dan orang mati. Jadi, ya jangan percayalah pada cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman orang masih berurusan dengan dunia, dengan orang mati, dunia orang mati. Jangan juga percaya ada roh gentayangan, arwah penasaran yang ingin balas dendam kepada orang masih hidup. Jangan juga percaya pada orang yang kesurupan arwah orang mati. Itu kesurupan setan, bukan arwah orang mati. Ya, setan yang merasuki. Ya Pak, tapi kan suaranya tetap mirip Papa itu. Ya memang, kalau dia mirip suaranya mirip Napoleon Bonaparte, masa kamu percaya itu papamu? Kan tidak. Ya papamu supaya itu Lagi ya Pak ya. Nah, kan jangan percaya pengalaman kalau orang mati muncul dalam dunia orang hidup lalu minta ini, minta itu, minta makan, minta minum, terutama pada hari raya, minta dibuatkan kuburan yang bagus, minta kue 1 toples, kopi 1 gelas, taruh di situ, minta dibakari lilin, atau itu semua tak ada orang mati seperti itu.
Pak, mohon maaf Pak, lantas bagaimana dengan pemanggilan arwah seperti Samuel yang pernah dipanggil Saul Pak dalam perjanjian lama Pak? Ya, pertanyaannya adalah apakah memang arwah Samuel yang keluar atau setan? Kalau saudara baca baik-baik ayat itu ada sesuatu yang keluar dari dalam bumi. Kayaknya dari bawah ya. Kalau Samuel dia orang percaya dari surga, mestinya dia dari atas. Ya, kenapa ini keluar dari bawah? Kedua, itu arwah Samuel itu keluar, mengapa kau mengganggu aku? Ya, kok rasa terganggu? Padahal orang kalau sudah mati dan di surga itu dia beristirahat dalam damai, nggak mungkin terganggu lah. Ya, dan tidak mungkin Tuhan melarang orang untuk berhubungan dengan arwah, lalu dia mengizinkan arwah Samuel keluar dari surga untuk berurusan dengan Saul. Tidak bisa. Jadi menurut saya itu Saulnya ditipu. Itu bukan arwah Samuel, tapi setan yang menyerupai Samuel. Ya. Nah, Pak Esra, ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesedihan hari-hari ini. Pertanyaannya apakah pentingnya kita mendoakan orang yang sudah mati? Bagaimana sih kekristenan memandang itu ketika kita berdoa? Gini ya, nasib orang dalam kekekalan itu ditentukan saat dia mati. Apakah dia mati sebagai orang percaya atau tidak? Ya. Kalau dia orang percaya, dia sudah di surga dengan segala kebahagiaannya. Tapi kalau dia tidak percaya, dia sudah di neraka dengan segala penderitaannya. Sekarang coba saudara pikir, ya. Kalau saya mati sudah percaya Yesus, Pak Yos mendoakan saya, doa untuk apa? Ya. Saya masuk surga tidak tergantung doanya Pak Yos. Ya. Saya bahagia di surga pun tidak tergantung doa Pak Yos. Saya pasti masuk surga dan bahagia di sana bersama-sama dengan Tuhan. Doa Pak Yos di dunia tidak ada pengaruhnya bagi saya di surga. Tapi bagaimana kalau saya tidak percaya dan masuk neraka? Apakah doa Pak Yos bisa mengeluarkan saya dari neraka? Apakah doa Pak Yos bisa mengurangi rasa sakit saya di neraka? Apakah doa Pak Yos bisa membuat saya cuti 1 bulan dari neraka? Ya bisa. Jadi sebenarnya doa untuk orang mati itu doa yang sia-sia. Ya, kalau papamu, mamamu, kakakmu, adikmu, suamimu, istrimu sudah percaya dalam Yesus, ya sudah bahagia di sana, rest in peace, istirahat dalam damai, nggak perlu berdoa, itu dia. Tapi kalau dia tidak percaya, ya doakan keluarga yang ditinggalkan. Ya, lebih baik kita berdoa bagi kita yang masih ditinggalkan ini, atau kalaupun mau berdoa, berdoalah sebelum mereka meninggal, supaya mereka beriman. Jadi lebih baik berdoa kepada orang hidup, supaya mereka pasti dengan keselamatan mereka, kalau mereka mati, ketimbang sudah mati baru didoa. Amin. Amin. Nah, lanjutannya nih Pak, ketika kita banyak berdiskusi tentang, oke, kita masuk ke surga, kita di dalam surga. Pertanyaannya, apakah di surga, ya atau neraka lah bahkan gitu. Karena kan, ya mohon maaf Pak, ini kan banyak pendeta-pendeta naik turun ke surga, ada juga yang naik turun ke neraka gitu ya. Melihat si ini, si A, si B, melihat hamba Tuhan, melihat politisi atau apapun. Pak, apakah di surga, di neraka, kita bisa saling mengenal satu sama lainnya Pak? Pertanyaannya itu Pak. Dalam cerita orang kaya dan Lazarus, sementara orang kaya itu di neraka, dia lihat Lazarus ada di pangkuan Abraham, di dada Abraham. Dia di neraka. Orang kaya dan Lazarus itu ada di surga. Berarti dia dari neraka bisa kenal orang di surga. Kalau dari neraka bisa kenal orang surga, Abraham pun di surga bisa kenal orang kaya itu di neraka. Ini antar surga dan neraka bisa saling kenal. Kenapa sesama surga tidak bisa kenal? Kenapa sesama neraka tidak bisa kenal? Jadi saya percaya tetap bisa kenal. Tapi kalau kita sama-sama kenal di surga, saya dengan Pak Yos tahu-tahu masuk, bukan tahu-tahu ya, pasti masuk surga. Kita kenal di sana, ya kita bersuka cita ya. Waduh, dulu kita dua live IG di dunia ya. Amin. Nah, kita bersuka cita. Tapi kalau misalnya kita dua nggak percaya, kita dua masuk neraka. Waktu kita dua ketemu di sana, nggak ada enak-enaknya reuni di neraka. Karena masing-masing menderita sengsara sendiri-sendiri. Ya, makanya ada orang pernah ngomong ke saya, Pak Pendeta,
Kalau banyak artis masuk neraka, enak dong. Masuk neraka nanti ketemu artis banyak. Iya, bisa jadi. Bisa jadi kamu ketemu artis di neraka. Masalahnya kamu bisa menikmati pertemuan itu atau tidak. Iya. Ya kan? Misalnya kamu idola sama Agnes Monica, ya. Kalau di dunia ini Agnes Monica datang biar 100 kilo pun saudara jemput ke sana. Ini seandainya, ya, di neraka, kamu masuk neraka sana, ketemu Agnes di sana. Nah, silakan ngobrol sepuas-puasnya. Atau saya gini, kamu idola sama Agnes saja, saya undang ke Kupang. Silakan, saya undang Agnes juga ke Kupang. Silakan ngobrol dengan Agnes berdua, tapi duduk di atas kompor gas. Ayo ngobrol, bisa nggak? Bagaimana mau ngobrol, sedangkan kesakitan? Neraka itu tempat penderitaan yang hebat, nggak bisa menikmati segala macam kesenangan bisa. Jadi biarpun ketemu artis nggak bisa, ya. Nah, karena itulah adalah penghiburan bagi saudara yang orang tuanya atau suaminya, istrinya, anaknya meninggal dalam percaya. Saudara juga harus percaya. Kalau orang tua atau yang sudah meninggal percaya dia masuk surga, saudara tidak percaya, saudara juga ke neraka, nggak bisa reuni. Ya. Tapi kalau dia ke surga, saudara percaya Yesus, supaya saudara juga ke surga. Amen. Maka terjadi satu reuni akbar nanti di surga. Memang di neraka juga ada reuni. Kalau yang meninggal itu tidak percaya, saudara juga tidak percaya. Ini pernah terjadi sungguh-sungguh. Ini cerita mungkin agak lucu Pak Yos ya. Tapi ada teman kami yang menginjili seorang kafir di Sumba sana. Bahwa kalau percaya Yesus akan ke surga, ini. Kalau tidak percaya Yesus akan ke neraka. Lalu si nenek itu tanya, yang nginjili dia di cucunya. Lalu si nenek tanya tuh, jadi kalau nenek percaya Yesus, nenek ke surga? Iya nenek. Nenek pasti ke surga? Iya. Lalu opamu kan sudah mati. Kakekmu sudah mati. Kakekmu percaya Yesus? Tidak. Berarti kakek masuk neraka? Iya. Jadi kamu menginjili oma mati masuk surga, tapi kakek masuk neraka. Opa masuk neraka? Iya. Kurang ngajar anak walat kamu. Kenapa kamu mau pisahkan opa dan oma? Ya, kalau opa di neraka, biarlah oma masuk neraka. Ya, supaya opa ketemu oma ketemu opa. Kamu opamu di neraka, kamu datang bujuk-bujuk oma masuk surga. Itu kamu mau misahkan opa dan oma. Di neraka pun kita ada reuni, tapi reuninya pasti tidak membahagiakan. Karena semua sama-sama. Kalau mau reuni yang berbahagia dan kekasihmu sudah duluan di surga, kamu harus percaya Yesus supaya kamu masuk surga dan reuni akbar itu terjadi. Puji Tuhan. Ya, mohon maaf sebelumnya saudara, ini cuma joke ya saudara ya. Jadi supaya kita lebih enjoy dalam kita belajar tentang Alkitab gitu. Shalom Agnes tadi cuma contoh Agnes Monica. Jadi supaya kita bisa belajar bersama-sama dan kita membayangkan apa dan bagaimana sikap kita supaya kita lebih semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Pak, sekarang, waduh ini udah 1 jam lebih ya, nggak berasa nih kita kalau belajar Alkitab, kebenaran firman itu memang luar biasa sekali, begitu dalam, luas, begitu tingginya. Lantas, bagaimana nih Pak, buat kita orang percaya, supaya setelah mati, kita bisa pergi ke surga, dan nggak ke neraka, udah gampang aja Pak. Gimana caranya? Sederhana saja. Kamu kan orang berdosa, saya orang berdosa. Kita semua pasti ke neraka dengan dosa-dosa kita. Upah dosa ialah maut, bukan hanya mati jasmani, mati kekal di dalam neraka. Supaya bisa tidak pergi ke neraka tapi ke surga, ya harus ada yang menghapus dosanya dong. Ya. Harus ada yang mengganti kamu menanggung hukuman neraka dong. Dengan kata lain, kamu harus punya juru selamat dong. Ya kan? Kalau saya punya hutang 100 M, bagaimana saya bisa lolos? 2 kemungkinan saja. Bayar sendiri atau dibayar orang. Nah, kalau saya nggak mampu, hutang saya terlalu banyak, nggak bisa. Maka saya hanya punya satu cara yang lain, adalah dibayari orang. Nah, hutang dosa kita ini besar sekali. Nggak ada manusia bisa sanggup bayar hutang dosa. Nah, karena itulah, maka kita butuh satu orang yang bayar. Dan Yesus sudah bayar semuanya. Di atas kayu salib, dia sudah selesai. Tetelestai.
sudah lunas, sudah genap. Nah, kalau sudah lunas bayarannya, utang dosa sudah bayar lunas, ya sekarang tinggal kamu percaya kepada dia. Kalau kamu percaya kepada dia, kamu selamat, mati masuk surga. Tapi kalau kamu tidak percaya Yesus, ya tanggunglah dosamu sendiri. Ya, tanggunglah, bayarlah hutangmu sendiri di neraka selama-lamanya. Nah, karena itulah maka percaya Yesus itu penting. Kalau sekarang ada pasien yang COVID, mungkin itu suamimu, istrimu, anakmu, ya, atau kamu sendiri, percayalah kepada Yesus. Amin. Saya berharap saudara tidak mati. Saya berharap saudara tidak mati. Tapi kita juga tidak tahu keputusan Tuhan bagaimana, kan? Ya. Nah, tapi kita harus percaya Yesus supaya seandainya mati, kita ke surga. Atau cepatlah menginjili pasien COVID itu. Supaya dia percaya Yesus sehingga seandainya dia mati, dia pergi ke surga. Tapi bagaimana kalau dia tidak jadi mati? Tidak jadi mati juga lebih baik lagi, yaitu bahwa dia bisa hidup bagi Tuhan. Amin. Ya, dia bisa hidup bagi Tuhan. Jadi artinya mati juga ya selamat. Kalau tidak menjadi mati, tertunda matinya ya sepanjang hidup yang masih Tuhan kasih bisa hidup bagi Tuhan. Nah, karena itulah maka menurut saya menghadapi orang COVID ini, saudara jangan hanya berdoa untuk kesembuhan saja. Ya. Pertama-tama usahakanlah supaya dia dengar Injil. Atau saudara, kalau saudara yang COVID, saudara harus terima Yesus. Ya, percaya Yesus. Amen. Pastikan keselamatan, lalu setelah itu mengharapkan, berdoalah mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Tapi jangan paksa Tuhan. Berdoa minta kesembuhan, tapi jadilah kehendak Tuhan. Hidup matiku, kuserahkan dalam tangan Tuhan. Tapi apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya, aku pasti selamat. Makanya, saya sudah terima Yesus dan percaya yakin. Saya mati kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja, saya pasti selamat. Kita bisa biasa dengar berita-berita, telah meninggal dunia dengan tenang, almarhum ini. Saya mau kasih tahu bahwa telah meninggal dunia dengan tenang, ataukah meninggal dunia dengan meronta-ronta. Kalau saudara percaya Yesus, saudara masuk surga. Orang kalau kena aliran listrik itu kan meninggal dengan meronta-ronta, itu bukan mati dengan tenang. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, sekalipun saudara meninggal dengan tenang, beberapa saat kemudian saudara tidak tenang lagi, karena langsung menderita sengsara. Karena itu kuncinya hanya sederhana. Terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itu. Wow, buat kita semua ini Pak, yang sudah percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kematian? Entah itu kematian kita sendiri atau kematian orang-orang yang kita kasih. Karena hari-hari ini, berita itu, masa-masa kritis itu sedang terjadi. Mari, saya mohon Pak Esra boleh sampaikan yang menguatkan, yang membangun iman kita semua. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kematian? Silakan Pak. Jangan takut terhadap kematian. Kalau kamu belum punya juru selamat, kematian itu hukuman dosa, akibat dosa. Seperti saya jelaskan bagian awal tadi. Tapi kalau kamu sudah punya juru selamat, kamu masih tetap mati. Tapi status kematian bukan lagi hukuman dosa. Status kematian itu adalah jalan menuju bahagia bersama Kristus. Ya. Nah, karena itu kalau sudah percaya Yesus, tidak boleh takut mati. Karena Paulus bilang, coba Filipi 1 ayat 21, Pak. Pak Yos baca Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Kenapa? Meninggalkan hidup yang sekarang yang penuh dengan berbagai macam penderitaan. Dan di sana, no tears in heaven. Tidak ada air mata di surga. Saya pernah khotbah tentang surga. Nanti kapan-kapan ya. Tapi ini saya mencari tahu di dalam Alkitab apa yang ada di surga. Sedikit yang dibicarakan. Alkitab sedikit membicarakan apa yang ada di surga. Tapi Alkitab banyak memberitakan apa yang tidak ada di surga. Salah satunya, di surga tidak ada air mata lagi. Ya, di surga tidak ada lapar lagi. Di surga tidak ada haus lagi. Di surga tidak akan ada iblis lagi. Di surga tidak akan ada nabi palsu lagi. Di surga tidak ada orang jahat lagi. Banyak kita menderita di dunia ini kan ada banyak orang jahat di sekitar kita kan.
Tapi Ya. bayangkanlah suatu kehidupan di mana orang jahat tidak ada, nabi palsu tidak ada, iblis juga sudah tidak ada, iri hati, benci sudah tidak ada, dosa sudah tidak ada, lapar tidak ada, dahaga tidak ada. Wow. Makanya kalau masuk surga itu disebut rest in peace. Ya. Kalau orang tidak percaya Yesus, jangan bilang rest in peace. Kayak saya tidak mau sembarang kalau ada orang mati, rest in peace. Kalau dia tidak percaya, dia nggak ada rest. No rest in hell. Ya. Tapi kalau saudara percaya Yesus, mati itu istirahat dari segala lelah. Maka mati itu keuntungan. Dunia yang mana bukanlah rumahku. Hartaku di sana, seberang langit biru. Malaikat melambai di pintu yang celang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Ya. Nah, maka itu satu keyakinan bahwa jauh di sana jauh lebih indah. Karena itu, kalau harus mati, jangan takut. Saudara hanya memasuki kehidupan yang jauh lebih indah dari yang saudara lihat di sini. Tapi bagaimana dengan kekasih kita, suami, istri, papa, mama yang sudah meninggal? Kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak percaya, ya kita mau bilang bagaimana lagi? Ya, gak ada solusi apa-apa. Nasib kekal sudah ditentukan. Tapi seandainya mereka meninggal dalam iman, maka mereka yang meninggal pun telah mengalami kebahagiaan. Kalau dia bahagia, kenapa kamu harus menangis terus sampai 2 tahun tidak stop-stop? Ya. Menangis karena kehilangan, wajar. Menangis karena kesedihan, wajar. Yesus pun pernah menangis. Ketika Lazarus mati, dia menangis, turut bersimpati dengan orang yang berduka. Tapi, coba 1 Tesalonika 4 ayat 13. Pak Yos baca. 1 Tesalonika 4 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Wow. Ya. Kalau yang meninggal itu orang percaya, mereka sudah bersama-sama dengan Kristus. Kamu orang percaya, kamu juga akan menyusul mereka. Ya, dan akan ada satu reuni di rumah Tuhan. Dan di sanalah kamu dengan seluruh kekasihmu akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Lalu kenapa sedih terus? Ya, coba dengar baik-baik cerita saya. Ada bapak tua yang agak pikun. Dia punya villa. Satu hari dengar kabar bahwa villa itu terbakar. Villa itu terbakar, lalu dia menangis. Menangis. Sedih sekali karena villanya terbakar. Lalu datanglah anaknya. Anaknya bilang, "Papa, kenapa papa menangis? Terbakar. Villa itu terbakar." Lalu anak itu bilang, "Loh, apakah papa lupa bahwa 1 bulan yang lalu kan villa itu sudah papa jual?" Begitu dia tahu bahwa villa sudah jual, dia langsung tidak menangis. Pertanyaannya, apa yang dia tangisi? Apakah dia tangisi villa atau menangisi diri sendiri? Kalau dia menangisi villa, entah villa itu sudah dijual atau belum dijual, dia harus tetap menangis. Tapi ternyata dia menangis hanya karena merasa villa itu punya dia. Begitu sadar villa itu sudah dijual, dia tidak menangis. Berarti dia bukan menangis karena villa, tapi dia menangis karena dirinya. Rugi kan? Ternyata tidak rugi, dia tidak menangis. Sekarang coba saudara pikir, kalau suamimu atau istrimu atau papa mamamu sudah di surga, kau menangis wajar karena kesedihan, karena berpisah. Tapi kalau kau menangis terus, sedangkan kamu sudah tahu dia bahagia di sana, terus saja menangis. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu tangisi? Menangisi dia yang telah pergi, atau menangisi dirimu sendiri? Kalau kamu sadar bahwa dia sudah bahagia, dan kamu juga sadar bahwa satu hari nanti kamu pergi ke sana, bersedih secukupnya lah. Dan jangan bersedih, jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan dalam Kristus, karena itu satu hari nanti kita pasti akan bertemu di sana dalam reuni akbar bersama-sama dengan semua kekasih kita. Ke tempat yang tertinggilah jiwaku pun merindukan.
di tempat yang tertinggi lah. Nah, 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 nah. Tuhan mantapkan langkahku. Tuhan berkati saudara. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Wow, nggak berasa Pak Esra, udah hampir 1,5 jam kita berdiskusi tentang kematian. Bahkan tadi baru teaser ini, saudara. Ini teaser tentang surga dan neraka. Karena nggak cukup nih episodenya kalau kita bicara tentang surga dan neraka. Jadi tunggu tanggal mainnya, nanti ikuti di IG @rcc_Jakarta, juga IG Yosua_Yan, dan IG @Esrasoru. Nanti kami akan umumkan. Dan untuk diskusi hari ini, IG Live ini, nanti akan kita upload, akan kita tayangkan videonya di YouTube channel dari RCC Jakarta. RCC adalah Revival Community Church, gereja di bawah naungan Bapak Pendeta Esrasoru yang ada di Jakarta. Dan puji nama Tuhan, saya bersyukur, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, 100 orang lebih yang sudah bergabung bersama-sama. Dan nanti setelah ini kita akan post production untuk Bapak Ibu Saudara yang belum bisa mengikuti, Bapak Ibu bisa mengikuti dari YouTube, dan nanti juga akan ditayangkan linknya di IG RCC Jakarta. Tadi kita sudah ada teaser tentang surga dan neraka. Nanti kita akan atur kembali waktunya, kapan kita akan berdiskusi tentang itu. Pak Esra, saya rindu, saya terbeban, kita akan berdoa untuk sahabat-sahabat, teman-teman kita yang hari-hari ini sedang mengalami ketakutan, yang sedang kita bicarakan tentang kematian bagi orang percaya. Saya percaya ada banyak di luar sana yang sedang ada di ruang-ruang isolasi mandiri, di kamar, di rumah masing-masing, di rumah sakit, mari kita jangkau, mari kita berdoa buat mereka, Pak Esra. Dan nanti Pak Esra akan menutup dengan berkat buat setiap kita. Mari, poin yang kita utamakan, kita diskusikan hari ini adalah jangan fokus kepada orang yang sudah mati, saudara. Mari fokus kepada orang-orang yang hidup. Hari ini, Anda yang mendengar IG ini, Anda masih punya kesempatan. Yang belum percaya Kristus, segera percaya kepada Kristus. Karena jaminan keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Bagi saudara yang hari-hari ini sedang mengalami kritis, saudara yang sedang mengalami ketakutan, mari ada kesempatan. Percaya kepada Kristus. Injil diberitakan dari IG Live ini. Tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Sebab itu mari gunakan kesempatan ini. Mari satukan hati kita. Ini doa kami ya Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Ini doa kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Oh, mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu.
Bapak, kami berdoa buat setiap sahabat, teman, famili, dimanapun mereka berada, yang sedang sakit, yang sedang mengalami ketakutan, baik itu COVID-19, baik itu sakit apapun juga, yang saat ini sedang ragu-ragu akan kehidupan setelah kematian, yang saat ini masih begitu banyak pertanyaan akan hari kehidupan setelah kami mengalami kematian. Kami menjangkau dari IG Live ini, Tuhan, yang tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu apapun juga. Kasih Tuhan menjangkau mereka. Belas kasihan Tuhan turun. Pengenalan akan Tuhan turun. Dan pengetahuan yang benar akan Tuhan turun atas setiap kami. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Percaya kepada Tuhan. Beriman dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan yang kekal. Sebab hanya di dalam nama Yesus kami beroleh kekuatan yang baru. Yang diberikan kesempatan kesembuhan. Tuhan pakai nanti hidupnya lebih lagi untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi setelah ini. Tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, hidup kami ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara satukan hati kita. Mari buka tanganmu, buka hatimu. Silakan Pak Esra berdoa menutup IG Live kita hari ini. Kiranya berkat Tuhan turun atas setiap kita. Silakan Pak Esra berdoa. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Wow, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Esra buat diskusi yang luar biasa, daging semua ini, Pak. Kita belajar banyak tentang apa itu kematian bagi orang yang percaya. Meskipun kita nggak sampai masuk ke dalam surga dan neraka seperti yang ada di flyer, tapi Bapak Ibu Saudara dengar baik, tunggu tanggal mainnya. Saya bersama Pak Esra akan kami umumkan segera kapan kita akan berbicara Bible Talk tentang surga dan neraka. Jadi stay tune di IG @RCC_Jakarta, stay tune di RCC Jakarta YouTube channel, supaya saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Pak Esra, mari kita sampaikan shalom buat semua teman-teman kita. Shalom, Baik, Tuhan shalom. Yesus memberkati Tuhan berkati dari semua. mana saja. Ya.